Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gempar. Prabowo didesak mundur dan dipaksa hentikan MBG sekarang juga karena terindikasi diduga sarang korupsi. Seperti di video kali ini, di tengah gelombang protes terhadap program pemerintah MBG yang mengakibatkan sudah puluhan ribu yang menjadi korban, Presiden Prabowo malah memberi apresiasi dan bintang kehormatan terhadap Kepala BGN yang kinerjanya masih menjadi pertanyaan besar oleh masyarakat, tetapi malah diberi penghargaan oleh Presiden. Sementara itu, pemberi izin atas penonaktifan peserta BPJS PBI akhirnya terbongkar. Ternyata kebijakan tersebut atas instruksinya Presiden Prabowo juga. Luar biasa ya. Terus gimana nasib para penerima BPJS bantuan ini gitu ya kalau dicabut oleh pemerintah? Terus mereka mau berobat pakai apa? Sementara mereka sangat mengharapkan bantuan kesehatan dari pemerintah. Sampai-sampai rakyat makin muak dan murka dan siap nepalkan pejabat korup katanya. Luar biasa. Saya setuju itu. Tolong simak sampai selesai biar gak paham ya. Nah, sepertinya ini dia. Let's saya buktikan kepada saudara, wow, Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Ini hanya dari Presiden Prabowo Republik Indonesia. Negara bukan milik Anda. Anda sebagai kepala negara boleh Anda punya program, tapi kami rakyat Indonesia mendesak Anda bubarkan dan tinjau kembali terkait dengan MBG diduga menjadi ajang korupsi bagi banyak pihak. Lebih baik itu dikembalikan uang kepada kas negara, tingkatkan mutu kesehatan, tingkatkan dunia pendidikan, bangun prasarana jalan, dan lanjutkan apa yang disebut pembinaan kepada keagamaan supaya Indonesia tidak menjadi Indonesia yang masih banyak intoleran. Demikian kami sampaikan dari tempat ini, KP Selasa Timur, Umat, 13 Februari 2026. Saya luar biasa, mantap ini ya, keras sekali ini Bapak ini. Dengan ini saya resmikan 1072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan 18 gudang ketahanan pangan, serta dimulainya pembangunan 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di seluruh Indonesia. Hah? Polri juga memiliki SPBG juga. Dr. Insinyur Dadan Hindayana. Wah, malah dapat penghargaan nih orang. Dianugerahi tanda kehormatan. Wah, luar biasa ya. Di tengah hiruk pikuknya permasalahan MBG ini dan penolakan keras dari berbagai macam kalangan pihak dari masyarakat tentang MBG ini juga, tetapi Presiden Prabowo malah memberi apresiasi dan bintang penghargaan kepada Kepala BGN ini. Kacau, komplak ini. Apakah Presiden tidak melihat sosial media gitu ya? Apakah Presiden tidak melihat berita-berita yang berseliweran di seluruh sosial media tentang korban-korban MBG berjatuhan sampai puluhan ribu, lalu dinyatakannya ini sukses dan memberi penghargaan kepada Kepala BGN yang tidak jelas ini asal usulnya, tidak jelas kinerjanya, omongannya pun juga tidak jelas, malah mendapatkan bintang penghargaan pula dari pemerintah. Gawat ini ya guys ya. Dan di sini juga Polri juga memiliki 1000 lebih dapur SPPG katanya. Polri harus memiliki itu juga. Ini pertanyaan besar, kenapa Polri harus mendapatkan dapur SPPG juga gitu. Aduh, gila. Ini uang negara sepertinya berlebih-lebih gitu ya. Sepertinya sudah melimpah ruah gitu. Lalu seperti dihambur-hamburkan gitu aja gitu. Sementara masyarakat ini masih banyak menjerit kelaparan, kemiskinan di mana-mana gitu. Tetapi pemerintah malah terkesan berfoya-foya dengan uang negara, dengan APBN gitu. Kan gokil ini guys. Kacau lah pokoknya. Oke guys, lanjut. Bintang jasa utama. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang jasa utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana atas kontribusi program makan bergizi gratis. Penghargaan ini jadi sorotan karena MBG masih perlu dievaluasi. Kacau.
daerah. Kan kualitas pejabat kita ini kan jilat mata semua hari. Yang namanya kepala BGN sekarang itu nggak jelas orangnya sih. Jangan-jangan itu nggak punya pikiran juga. Iya. Itu saya punya cerita lagu-lagunya kemarin soal makanannya inilah, potong sapi lah katanya, lele lah, batu. Saya nanya, ini jangan-jangan ini ada otaknya nggak nih ngomong kan? Karena saya khawatir aja yang gini-gini ini kan kabar gembira aja nih. Kan kualitas pejabat kita ini kan jilat mata semua hari ini. Diciptain aja, itu fakta hari ini. Harusnya di lingkaran Presiden Prabowo itu harus dibuat pro kontra, ya kan? Harus ada dibuat benturan gitu. Sehingga terjadi check and balance untuk mendapatkan ada check and balance informasi, ada counter isu gitu loh. Ada kemudian ada kontemplasi bagi Pak Prabowo. Sehingga ada benturan dialektika. Tidak semuanya berita bagus, pinter hebat. Pelaksanaannya nggak seindah itu. Anggur masih banyak kemarin yang viral. Ya kan, anggur ya busuk, ya kan? Tiap hari keracunan, nggak pernah sampai per hari ini saya dengar diumumkan ini SPG yang dicabut izinnya. Ini pernah dia bilang di depan Prabowo, satu orang itu dapat 1 lele. Itu sekarang dapat nggak lelenya? nggak tahu tinggal kepala lele atau masih ada lelenya. Ya? Itu 3.000 lele di tiap SPPG. Sampai SPPG, Pak. 3.000 lele. Presiden tuh gini amat presiden ya. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. 1 lele. 1 lele. Pak, kalau masak Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. oh iya, Pak. ini memang pembohongan terbesar ini ya. 1 anak 1 lele katanya. Sampai saat ini anak gua aja yang mendapatkan DBG sudah beberapa bulan ini nggak pernah mendapatkan lele 1 ekor, nggak pernah. Cuma dapat apel asem, terus kacang polong, terus roti, susu itu aja. Yang seharga cuma 6.000 perak. Dan itu jadi katakannya makanan bergizi gratis gitu ya. Malah itu makanan beracun gratis kayaknya. Gila. Ini kepala BGN ini asalnya di mana sih? Apa benar yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang melantik kepala BGN ini adalah mantan presiden ke-7 yaitu Jokowi gitu. Jadi mereka ini sama aja gitu ya. Jadi aduh gila. Memang penjilat semua yang diberi pita panakaan gitu ya nggak? Yang penjilat semua. Memang benar ketatanya dinepalkan aja nih kalau perlu gitu ya. Oke guys, lanjut kacau nih. MBG ini benar-benar menjadi peternakan berskala besar koruptor-koruptor benar. dan seluruh Indonesia dan seluruh tingkatan, karena tidak ada persiapan, tidak ada pengawasan, dan semuanya bekerja secara terburu-buru. Benar. Gila gini banget punya presiden. MBG keracunan dibilang cuma berapa persen. Sumatera banjir bandang korban 1.000 dibilang cuma 3 provinsi. Emang kita tuh salah dari awal minta Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional, salah. Karena bencana nasional bukan Sumatera. Tapi Prabowo terus kalau diminta cepet nih menanggulangi bencana dibilang harus sabar karena kita nggak punya tongkat Nabi Musa. Ini rakyat mati tenggelam, rumahnya tenggelam, harus sabar karena dia nggak punya tongkat Nabi Musa. Lah memang Pak, memang Firaun nggak dengan tongkat Nabi Musa Pak. Gokil, mantap ini. Siapa dalang dibalik penonton? Iya ya. Berarti benar guys. Berarti terbukti ya, MBG adalah sarang korupsi bagi setiap penyelenggaranya. Sebab kenapa begitu? Sebab tidak ada pengawasan yang jelas gitu ya. Itu seenak mereka aja membuat makanan dan memberikan makanan terhadap anak-anak kita di sekolah. Yang nggak jelas gitu ya. Tahu, tempe, sayurnya cuma 2 biji, kayak sayur kol atau buncis gitu. Terus di depan sekolah anak-anak gua nih ya, itu cuma tahu, terus apalagi tuh kacang polong, roti, terus apalagi tuh susu kotak. Itu aja kacang polong, nggak jelas gitu. Itu jajanan, bukan makanan bergizi. Itu jajanan yang berbumbu-bumbu. Itu nggak bagus juga buat kesehatan. Ini malah dikatakannya makan bergizi gratis. Kan tolol namanya. Setan amat kalian semua. TPI. Simak ini. Sekarang ada instruksi presiden melalui ini lagi nih. Penonaktifan BPJS PBI adalah pemerintah. BPJS Kesehatan yang desil 6-10. Kebetulan Denpasar itu kena sebanyak 24.000. Tuh, di Denpasar aja 24.000. Sekarang sudah tahu kan presiden kita seperti apa? Presiden yang pidatonya cetar membahana, rela mati demi rakyat Indonesia. Ya marah banget karena kebijakan BPJS menonaktifkan peserta PBI. Tuh, sampai rumahnya aja marah ini. Banyak pasien yang terutama cuci darah nih nggak bisa melakukan treatment loh. Dan ada sekitar 11 juta orang yang status kepesertaan PBI-nya dihapus atau diganti. Dan ini sangat fatal, bahaya banget dan bikin rakyat panik. Kemarin ini disampaikan oleh Pak Purbaya Yudisadewa sewaktu rapat beberapa waktu lalu. Image pemerintah jadi jelek dengan adanya kasus seperti ini. Padahal anggarannya dikeluarkan sama besarnya, tapi karena manajemen dan datanya berantakan malah jadi ribet dan ribut dengan masyarakat.
Pak Purbaya merasa pemerintah rugi dari sisi manajemen dan sosial karena harus beresin keributan yang sebenarnya bisa dihindari kalau datanya rapih dari awal. Disaranin supaya penonaktifan itu jangan langsung jebret mati total, tapi dikasih 2-3 bulan dulu buat sosialisasi supaya masyarakat bisa siap-siap. Kalau main asal matikan kartu, banyak rakyat yang jadi korban. Parah ya. Ini sakit. Nah, benar-benar parah ya, benar-benar parah. Lebih cerdasan menterinya daripada presidennya. Purbaya aja nih sebagai Menteri Keuangan marah besar atas penonaktifan peserta BPJS PBI gitu ya, sampai-sampai masyarakat yang cuci darah aja itu tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa treatment katanya. Nah ini aku kok gregetan banget ya guys. Nanti mau ngeritik keras salah, mau nggak ngeritik tapi pengen ngeritik keras gitu ya. Ya itulah ketololan pemerintah terhadap yang katanya rela mati demi rakyat, saya berjuang demi rakyat, saya rela mati-matian berjuang demi rakyat, segala macam semua demi rakyat. Tetapi rakyat mengharapkan kesehatan gratis malah dicabut itu BPJS-nya. Apa itu demi rakyat atau gimana itu? Apa atau demi antek-antek asing? mikir kalau demi rakyat bukan kayak gitu caranya. Serba gratis kan buat rakyat, kesehatan gratis, pendidikan gratis, segala macamnya dimudahkan segala urusannya, bukan dipersulit, bukan dicabut kesehatannya gitu kan. Gokil itu namanya. Aduh, ratusan pasien cuci darah hari ini hidupnya dibunuh oleh negara. BPJS PBI mereka mendadak dicabut tanpa peringatan dan tanpa rasa bersalah, bahkan sampai ada yang terapinya diputus di tengah sesi. Bayangin, hidup seseorang dibunuh oleh negara yang katanya cinta dengan rakyatnya. Katanya negara hadir, tapi di saat rakyatnya butuh berobat, negara justru jadi yang mendadak sakit. Tapi di saat yang sama, justru negara bela-belain bayar iuran 17 triliun untuk join Board of Peace. Sesaat ini kesehatan hanya jadi komoditas, pendidikan jadi ladang bisnis dengan MBG-nya, sedangkan kemiskinan hanya dijadiin data tanpa diperdulikan. Rakyat selalu jadi korban. Padahal hak hidup rakyat itu seharusnya ditanggung oleh negara, difasilitasi yang terbaik dan gratis. Kalau hari ini rakyat mati karena nggak mampu berobat, yang sakit bukan cuma sistemnya, tapi juga yang sakit hati nurani penguasanya. Sakit jiwa. Iya. Untuk menonaktifkan BPJS PBI. Ini bukan gosip. Coba di sini. Memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6. Ini wali kota Denpasar loh ya, bukan sembarangan orang bicara, berarti ini benar gitu. 401 jiwa. Kalian bisa bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang selama ini menggunakan BPJS PBI-nya untuk berobat. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini kalau pejabat bikin kebijakan tanpa memikirkan rakyat. Menteri Keuangan Purbaya menyesalkan penonaktifan masal 11 juta PBI dari total 96,8 juta peserta. Menurutnya, langkah mendadak ini bikin masyarakat kaget, bahkan ada yang baru tahu saat mau berobat. Padahal anggaran pemerintah tetap keluar, tapi citra pemerintah malah jatuh. Purbaya menilai masalahnya ada di manajemen dan sosialisasi. Harusnya dilakukan bertahap, bukan serentak. Sementara BPJS Kesehatan menegaskan, penetapan PBI bukan kewenangan mereka, tapi berdasarkan data Kemensos. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Iya, nah gitu ya kan, gokil ya, benar-benar gokil di pemerintahan yang ada saat ini. Lebih parah lagi yang ini daripada sebelumnya kayaknya, hampir lebih parah gitu. Program nggak jelas, tiba-tiba peserta BPJS PBI dicabut, program yang katanya makanan bergizi gratis, tetapi malah lahan korupsi bagi mereka-mereka yang ikut join di situ, bagi mereka-mereka yang ikut bergabung mengambil bagian di dapur SPPG tersebut. Iya benar, kenapa dikatakan ada korupsi? Ya seperti itu tadi, katanya pemerintah menurunkan dana itu per orangnya sampai Rp15.000 per orang, per kepala. Tetapi anggaran yang diterima oleh siswa di sekolah itu cuma senilai Rp6.000 sampai Rp7.000 gitu ya. Yang katanya makan bergizi gratis cuma dikasih kacang polong, terus roti, terus lalu susu kotak seharga Rp3.000 perak, dan makan makanan yang nggak jelas gitu. Yang mungkin lebih layak lagi kalau kita memberikan makan terhadap kita dibandingkan mereka yang mengatakan kalau makan itu bergizi gratis gitu. Apakah itu bukan lahan korupsi? Ya enggak? Yang dari pemerintah, ya program ini bagus, tetapi teknis di lapangannya nggak jelas gitu. Jadi pemerintah di sini harus melihat ke lapangan lah. Jangan cuma menerima laporan dari menterinya, dari kepala bagian yang nggak jelas itu, yang mengatakan 1 ekor itu orang terdapat lele. Aduh, dan di sini peserta BPJS PBI pun juga dicabut. Jadi nggak jelas amat di pemerintah, benar-benar membunuh masyarakat perlahan-lahan gitu, ya nggak? Dengan keracunan makan MBG, terus peserta BPJS dicabut gitu. Kacau lah pokoknya.
Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan ini redaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.